Wow, luar biasa. Ini milik dari saudara kami, adalah artefak sejarah yang di dalamnya mengandung keilmuan. Jelas brojol. Terus berlubang di tengah, biasanya disebut pemengkang jagat. Keren kan? Kelihatan, kerasa kalau begini, ada keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya menyapa Anda seorang diri dalam Aras 9 Sidi Wesi Aji. Walaupun saya seorang diri, tetapi Wesi Aji di depan saya tidak sendiri. Wow, luar biasa. Ini milik dari saudara kami, warga Indonesia bagian Madura. Intinya apa, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kerap kali saya sampaikan, bahwa banyak dari saudara-saudara kita itu menganggap pusaka-pusaka itu ada jinnya, karena ada kodamnya dan macam-macam lah. Kemudian timbul ketakutan, timbul keresahan, takut disangka begini begitu dan sebagainya lah pokoknya, karena image itu sudah dipasang. Sehingga ketika saya sowan atau silaturahim ke saudara-saudara, selalu nanya itu untuk apa? Untuk mengembalikan keaslian dari pusaka itu. Saya kasih contoh dari sejumlah yang ada ini. Ini kalau kata orang Madura sken ya. Sken itu adalah biasanya si tombak. Tapi ini apakah tombak dengan warangka sken? Kita lihat. Oh. Ini kalau kemungkinan ya, kalau di Jakarta biasa disebut sombrok, di daerah Jawa Timuran biasanya ini disebut sorak. Tapi kalau melihat dari bentuknya ini seperti brojol, biasanya masuk untuk sajen. Namun menurut Anda, saudara-saudara yang ahli, ini masuk apa? Tapi setidaknya ini sepuh ya. Ini kalau dilihat begini, ini ada lekukan, apa namanya, masuk luk sinande, luk yang dirahasiakan. Luk yang dirahasiakan itu artinya sehebat-hebatnya kita jangan ditonjolkan. Jadi ini ada pesan dari luk sinande bahwa sehebat apapun kita jangan ditonjolkan. Di sebelah ini baru satu. Kemudian kalau ini masuk ke brojol ya, karena di sini ada seperti ini karena tapi ini masuk jimatan, tidak masuk ke keris ya, masuk jimatan. Dari ini di sini ada semacam gonjol tapi iras. Brojol itu ya sebagaimana sering kita ketahui artinya makharaj, jalan keluar atau keluar. Kharaja, yakhruju. Pamornya luar biasa kan? Ini nampak seperti Banyumili, tapi mungkin Anda punya pandangan yang lain, monggo. Banyumili berarti ya seperti air mengalir. Saya sekilas aja untuk perlihatkan kepada Anda. Saya masukkan dulu. Kemudian ini, ini masuk jimatan, sijikan di rumah. Ini mungkin masuk kepada kudut cempoko atau mungkin kudut melati ya, yang artinya adalah pengharuman. Pamornya sudah tertutup oleh karatan. Kemudian yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jelas ya bentuknya. Ayo apa? Masuk ron pring atau ron andong? Ron pring apa ron andong? Yo. Pamornya silakan. Di sini wengkon ya, sini wengkon. Kalau eranya saya nggak tahu nih. Monggo dibantu. Masuk tangguh apa ini? Sekilas saja. Masih dalam bentuk scan. Sudah karatan bos. Ini compik kalau kata orang Madura ya. Sebenarnya kalau dari bentuk ini mungkin masuk ron dadap. Ron dadap itu ya dadap serp untuk pengobatan, artinya meredam sesuatu yang tidak baik. Itu doa yang terkandung secara filosofi. Secara pamor tertutup tadi, tapi mungkin sebagian dari Anda sudah bisa membacanya. Biar cepat saja. Wow. Ini
Dari langsingnya seperti Majapahit, tapi kalau melihat dari Gandik, Botorubuh, artinya miring, kemiringannya ini sepertinya ini masuk sudah Mataraman ya, itu mungkin Mataram awal. Pamurnya Banyumili, jelas brojol, terus berlubang di tengah biasanya disebut Pemengkang Jagat. Sekilas saja. Ini apa? Oh sama brojol. Brojol pamornya sudah tertutup ya, brojol. Brojol itu apa? Ya lurus gitu aja ya, lajar. Kemudian di sini ada pejetan, ada lubang di sini. Gonjo begitu. Kalau dari bentuknya kemungkinan ya Tuban sama Majapahitan ya. Masih belum Botorubuh. Brojol, makhraj, jalan keluar. Ya, kita coba minyakin ya. Ya agak kelihatan lah. Ini bukan warang minyakin. Wih, keren. Lapis garam. Keren kan? Yo. Kita lanjut. Ini yang bagus. Yang sudah cakep nih. Ini biasanya pakai kuas, saya biasa pakai sikat gigi. Malah ada teman saya begini. Kelihatan kerasa kalau begini ada luksinandinya. Wow, keren kan? Ya sekedarnya saja diminyakin ya, lumayan dikit-dikit karatnya hilang, dikit-dikit kan harus diwarang ya, harus diwarang. Wah, keren men. Ayo menurut Anda apa ini? Kasih komentar, di kolom komentar. Oh, saya juga mau nih ini. Mesin buahnya dulu dah. Ini kalau di Madura biasanya dibilang rangentang. Rangentang itu empu-sepuh di Kuanyar. Aduh, ini karatannya luar biasa. Ini sekedarnya saja ya, sekedarnya saja. Biasanya ini harus minimal ya dicuci pakai sunlight sama lemon. Tapi untuk sementara sudah mulai terlihat kan? Ya. Monggo kasih penjelasan di kolom komentar. Icokro, Kisatrio, Romotoni dan semuanya kira-kira ini masuk apa? Ini tugas kita bersama para praktisi budaya untuk kembali mengembalikan citra asli dari ilmu pusaka ya. Karena sebagian di antara kita sudah termakan oleh doktrin penjajah. Keren kan? Ini khas Maduraan. Kemungkinan ini ron gagap. Tapi Anda yang memiliki pandangan atau mungkin apa yang saya sampaikan keliru, mohon dikasih di kolom komentar. Keren. Wow, banyak kan. Jadi semua ini adalah pertama menunjukkan keluhuran leluhur kita dalam bidang metalurgi, tempa lipat, kemudian hal-hal lain yang berkenaan dengan seni dan religi. Bukan main-main ya, ini bukan barang klinik, ini adalah artefak sejarah. Yang sering saya katakan, kalau kita merunut, pertama ya mulai dari geologi, ilmu pertambangan, ilmu metalurgi, dan segala halnya. Maka melalui tayangan-tayangan kami selalu berharap kepada masyarakat untuk tidak malu-malu. Karena apa? Ya karena sebelumnya kan sudah terdoktrin begitu. Padahal ini semua adalah artefak sejarah yang di dalamnya mengandung keilmuan. Ini kalau dirinci nggak selesai sebulan. Sekilas ini milik saudara kami, warga Indonesia bagian Madura.
Nanti pada lain kesempatan mudah-mudahan bisa diperinci satu persatu. Sekilas demikian dari saya, sekedar salam sapa, dan mari kita tetap rawat budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Saksikan selalu Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.